Bismillah, oke kita akan ngebahas tentang biaya proses pesanan Shopee. Yang pertama itu adalah problemnya ada beban tambahan nih kepada seller, yaitu sebesar 1.250 perak pada setiap pesanan yang selesai. Nah ini perlu digarisbawahi ya, setiap pesanan bukan setiap produk. Jadi walaupun satu pesanan diisi beberapa produk, biaya yang dikenakan flat yaitu 1.250 setiap pesanan selesai. Nah, yang kedua, apa yang terjadi nih? Nah, yang kemungkinan terjadi pertama adalah penjual ditambahkan admin nih sebesar 1.250 perak pada setiap pesanan yang selesai mulai per tanggal 15 Juli 2025 di luar biaya admin yang saat ini sudah ada atau sudah teman-teman ikuti nih sebelumnya seperti garis ongkir ekstra, cashback ekstra, live ekstra, dan biaya iklan serta yang lainnya yang tidak terlihat atau mungkin tidak terinput di sini. Oke, selanjutnya yaitu adalah penjual yang menjual atau memiliki satu produk seharga di bawah 1.250 ini tidak akan bisa jualan lagi. Karena apa? Kalaupun misalkan dia jualan dan laku hanya satu gitu ya, misalkan jual Rp1.000, laku nih satu produk Rp1.000 juga. Nah, seenggaknya dia harus ngeluarin untuk satu pesanan selesai itu yaitu 1.250 perak. Di situ belum terpotong oleh biaya admin dan biaya operasional atau biaya biaya lainnya gitu. Seenggaknya di situ dia udah nunggak atau rugi gitu ya 250 perak dipotong dari si biaya pesanan selesainya kayak gitu. Jadi kemungkinan penjual atau seller yang punya produk-produk harga murah ini nggak akan bisa lagi jualan di Shopee gitu. Nanti solusinya ada di selanjutnya, yaitu selanjutnya keuntungan produk akan tergerus jelas ya, karena semakin banyak beban yang ditambahkan tentu bakal banyak nih biaya-biaya yang harus seller pikirkan gitu atau seller hitung ulang gitu, karena kalau misalkan nggak cermat nantinya bakal mempengaruhi keuntungan atau margin dari si brand tersebut. Nah, solusinya apa? Yang pertama, hitung ulang. Untuk teman-teman bisa hitung ulang keuntungan setiap satu produk. Kalau bisa, sebisa mungkin gitu ya, jangan terlalu mepet atau terlalu sedikit lah gitu. Karena memang kondisi sekarang juga kan udah selain main perang harga, ketambahan juga biaya admin yang cukup signifikan nih naiknya setiap tahun, selalu ada kenaikan. Bahkan sekarang ini adalah penambahan, bukan lagi kenaikan tapi penambahan. Itu yang pertama, hitung ulang keuntungan setiap satu produk. Selanjutnya adalah persiapan untuk menaikkan harga jual. Nah, ini teman-teman bisa dipersiapkan mulai sekarang sebelum tanggal 15 Juli untuk mengkurasi atau menghitung ulang kira-kira produknya bisa dinaikkan dengan harga berapa gitu ya dari harga sebelumnya. Kira-kira masih cocok nggak untuk jualan dengan harga yang akan dinaikkan tersebut. Kalau misalkan memang dirasa bakal kurang gitu ya ketika produknya dinaikkan, nanti konsumennya pada kabur, coba dulu dinaikin harganya. Nanti kalau misalkan memang kenyataannya seperti itu, berarti mau nggak mau cara lainnya adalah dibikin bundling dengan produk lainnya yang lebih murah ya gitu ya. Jadi bisa biar setiap satu pesanan bisa menutupi biaya pesanan selesai yang Shopee bakal update di 15 Juli ini. Selanjutnya, pasang minimum order untuk produk harga receh. Nah, solusi yang tadi, yang poin di sini, yang penjual menjual di satu produk di bawah 1.250 perak, mungkin bisa pasang minimal order nih, kalau misalkan memang masih mau menjual produk dengan harga receh. Karena pasang minimum order ini seenggaknya kita bisa mengatur nih, kira-kira harus beli berapa agar kita masih bisa mendapatkan margin atau keuntungan. Selanjutnya itulah perapihan produk dan riset ulang yang bisa dijual. Kira-kira mana produk-produk yang masih bagus, masih punya potensi gitu ya walaupun dinaikkan harganya. Ataupun teman-teman bisa coba riset nih, produk-produk apa yang sekiranya relevan atau masih masuk di kategori toko teman-teman untuk dijual kembali. Gitu, baik entah produksi sendiri ataupun maklon atau mungkin beli lalu dimodifikasi atau tambahin value lalu jual lagi di toko teman-teman. Nah, selanjutnya adalah apa nih yang kemungkinan terjadi ke depannya? Ya gitu ya. Biasanya kan setiap ada sebab nanti bakal ada akibatnya gitu. Yang pertama adalah akan menjadi beban baru untuk setiap pesanan. Tentu ini akan menjadi beban untuk seller gitu ya. Karena setelah ada biaya admin untuk garis ongkir, cashback, live extra, iklan dan lain-lain, ketambahan nih.
beban baru yaitu adalah setiap pesanan selesai flat biayanya 1.250 perak. Selanjutnya adalah biaya admin tersebut akan naik bertahap. Kemungkinan terjadi ke depannya adalah ini, yaitu biaya admin kemungkinan bakal naik bertahap, walaupun mungkin sekarang dimulai dari angka 1.250 perak, dan nggak menutup kemungkinan nih bakal bisa terus besar sampai ke depannya, sampai tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, persaingan harga murah tidak ada lagi. Ini kemungkinan terjadi juga adalah ketika teman-teman yang jualan harga murah sudah tidak kuat lagi nih, sudah tidak kuat lagi menanggung biaya admin yang dibebankan, ya mungkin dia akan migrasi, akan mencari platform atau marketplace lain yang lebih baik atau mungkin lebih murah, atau yang bisa mengakomodir produk-produk mereka yang jualannya receh. Selanjutnya yaitu adalah banyaknya seller yang keluar dari marketplace. Sama kayak tadi di poin nomor 3, banyak yang keluar dari marketplace dan kembali jualan di website. Mengingat biaya tambahan ini nggak kecil gitu ya teman-teman, sekitar 1.250 perak per pesanan selesai. Kalau misalkan produknya kalau misalkan satu hari resinya cuma 10, mungkin nggak terlalu berasa. Tapi kalau teman-teman yang udah mungkin rutin sehari 500.000 resi kan, kalau dikalikan lumayan itu biaya tersebut bisa dijadikan budget iklan atau budget promosi yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu adalah akan menambahkan beban admin ke pembeli nih. Mungkin sekarang atau mungkin saat ini adalah yang dibebankan ke penjual, tapi kedepannya mungkin bakal juga ke arah si pembelinya gitu. Jadi mungkin nanti juga pembeli bakal milih-milih marketplace mana yang sekiranya menguntungkan bagi mereka kayak gitu. Mungkin itu untuk pembahasan kali ini tentang biaya proses pesanan Shopee yang bakal mulai insya Allah 15 Juli mungkin ya teman-teman. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang, karena tadi sudah dibahas dari pertama ya problemnya apa yang terjadi, solusinya, bahkan kemungkinan terjadi ke depannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.